NPM 48. Saya Putri Nur Soleha dengan ujian NPM 36. Saya Rizka Sawalan Riyani dengan ujian NPM 30. Saya Dirania Gustiraneta dengan ujian NPM 24. Saya Livia dengan ujian NPM 20. Saya Dana Titasari dengan ujian NPM 12. Saya Fitri Awalia dengan ujian NPM 06. Baiklah, langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh Rizka. Jadi pengertian yang pertama yaitu pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi agar pembelajaran tersebut tidak terpecah-pecah melainkan utuh dan bermakna. Nah, gagasan pembelajaran terpadu ini telah lama dikemukakan oleh John Dewey. Menurut John Dewey, pembelajaran terpadu merupakan upaya untuk memandukan antara pertumbuhan pribadi peserta didik dengan kemampuan pengetahuannya. Artinya pendekatan ini tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademis saja, tetapi mengarahkan pada aspek-aspek tertentu seperti sosial, emosional, moral, dan keterampilan anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Raka Joni 1996, pembelajaran terpadu merupakan sebuah sistem pembelajaran yang memberi ruang bagi peserta didik mulai dari secara individu maupun kelompok untuk aktif menggali dan menemukan konsep dan ide sendiri secara holistik. Selanjutnya, menurut Hadi Subroto 2009 menyatakan bahwa pembelajaran terpadu merupakan dimulai dari suatu tema tertentu atau topik dengan menghubungkan berbagai ide bahasan dan konsep lain dengan satu mata pelajaran maupun lintas mata pelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dira. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran terpadu. Yang pertama itu ada sesuai dengan perkembangan anak. Nah, pembelajaran untuk anak usia dini itu kan harus sesuai dengan perkembangan anak. Jadi tuh anak itu kan biasanya belajar dengan cara yang sederhana, konkret maupun melalui pengalaman nyata gitu kan. Jadi oleh karena itu tuh kita sebagai guru itu harus memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, seperti kemampuan fisik, terus bahasa, sosial maupun emosional mereka. Nah, dengan begitu tuh anak itu akan merasa bahwa belajar itu secara nyaman, tidak terbebani, sehingga dapat menikmati proses pembelajarannya. Yang kedua itu ada berangkat dari minat dan kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran itu umumnya akan lebih efektif jika kegiatan pembelajaran itu berangkat dari apa yang disukai dan dibutuhkan anak. Misalnya nih, anak itu menyukai pembelajaran berbasis balok gitu. Jadi kita tuh harus menghubungkan balok itu dengan kegiatan menghitung, terus tuh ada mengenal bentuk juga atau bekerja sama dengan temannya. Nah, dengan cara ini anak itu akan merasa bahwa belajar itu menyenangkan karena sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan juga apa yang mereka sukai. Nah, yang ketiga itu ada bermakna atau berkesan. Nah, pembelajaran itu harus dirancang agar meninggalkan kesan yang mendalam bagi anak. Hal ini bisa dilakukan dengan mengaitkan kegiatan pembelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ini ingin mengenalkan ke anak itu seperti konsep banyak atau sedikit. Jadi kita tuh bisa memperkenalkan konsep banyak atau sedikit itu melalui permainan berbagi. Misalkan kita akan membagi kue atau juga membagi buah gitu dengan temannya. Jadi dengan begitu anak itu akan lebih mudah memahami pelajaran tersebut karena langsung mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi yang nyata. Yang keempat itu ada mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, pada anak usia dini umumnya pembelajaran itu kan tidak hanya berfokus pada menghafal, tapi juga kita tuh harus mengasah cara mereka berpikir, melatih cara mereka berpikir. Nah, jadi anak itu perlu diajak untuk menghubungkan pengalaman sehari-hari, terus mengamati benda di sekitar, serta mengamati lingkungan mereka hidup itu secara langsung. Misalnya nih, kita ini bisa
itu bisa melihat daun mana sih yang lebih besar dan daun mana sih yang lebih kecil. Itu kan jadi dengan kegiatan itu tuh anak itu tidak hanya mengenali objek, tapi juga anak itu bisa menarik kesimpulan sederhana karena anak bisa mengenali yang mana yang kecil, mana yang besar gitu. Jadi pembelajaran sejak dini itu dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis secara alami. Yang kelima itu ada pragmatis dan kontekstual. Belajar untuk anak usia dini itu harus dekat dengan kehidupan nyata mereka gitu. Jadi anak itu akan lebih mudah belajar jika materi yang diberikan guru itu dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Misalnya di saat kita ingin memperkenalkan anak tentang warna, kita itu bisa memulai dengan benda-benda yang dekat dengan mereka gitu, kayak misalkan mainannya, terus tuh atau dengan pakaian yang mereka gunakan gitu. Jadi dengan cara ini anak itu akan mengerti bahwa apa yang mereka pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari mereka. Yang keenam itu adalah mengembangkan keterampilan sosial. Nah, untuk anak usia dini perlu juga diasah itu untuk keterampilan sosialnya seperti bersama, berkomunikasi, saling membantu serta saling menghargai dengan teman-temannya. Contoh itu dalam kegiatan berkelompok, anak itu bisa belajar bagaimana untuk berbagi mainan, terus tuh bagaimana juga menyelesaikan masalah bersama. Hal ini tuh penting agar anak itu tumbuh menjadi pribadi yang mampu hidup rukun dan bersosialisasi dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran terpadu. Nah, tujuan pembelajaran terpadu yang pertama yaitu ada meningkatkan pemahaman konsep secara lebih mendalam dan bermakna. Nah, di mana di dalam pembelajaran terpadu ini anak tidak hanya diminta untuk menghafalkan materi saja, tetapi juga anak diminta untuk memahami, menghubungkan dan juga menerapkannya dalam situasi yang nyata. Nah, contohnya di dalam kegiatan mengenal warna, guru itu memberitahu kepada anak bahwasanya warna hijau itu didapat dari penggabungan warna antara warna biru dan kuning. Nah, untuk mengetahui warna hijau tersebut dari campuran warna itu, anak itu harus melakukan kegiatan pencampuran warna secara langsung. Nah, di mana dengan melakukan secara langsung anak itu dapat mengetahui bahwa warna penggabungan warna antara warna biru dan kuning itu akan menghasilkan warna hijau. Nah, lalu selanjutnya ada yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah dan memanfaatkan informasi. Nah, di dalam pembelajaran terpadu ini itu anak diberikan kesempatan untuk aktif menemukan pengetahuan dari berbagai sumber seperti buku, media digital, pengalaman langsung, dan juga lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu anak itu bisa mengamati menanam biji kaca hijau. Nah, di mana anak itu bisa setiap harinya untuk mengamati dan juga mencatat gimana sih pertumbuhan kacang hijau itu, gimana sih cara tumbuh kacang hijau itu. Nah, lalu yang ketiga ada menumbuhkan sikap positif, kebiasaan baik dan juga nilai-nilai luhur. Nah, di dalam pembelajaran terpadu anak itu diajarkan untuk disiplin, jujur, peduli dan juga menghargai sesama. Nah, semua nilai-nilai tersebut adalah hal penting karena agar anak dapat menjadi pribadi yang bermoral, beretika, dan mampu menempatkan diri di lingkungan masyarakat, keluarga maupun sekolah. Nah, contohnya itu misalnya anaknya tuh diajarkan untuk tidak membeda-bedakan teman yang berbeda dengan dia, entah itu beda agama, ras, suku, warna kulit, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan sosialnya. Nah, di mana di dalam pembelajaran terpadu itu mendorong anak untuk belajar tidak hanya secara individu, melainkan juga belajar secara kelompok. Nah, dalam kegiatan kelompok ini anak belajar untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan juga menghargai pendapat teman lainnya. Nah, contohnya itu di dalam permainan membuat kolase bersama kelompok kecil, di mana anak itu bisa bertukaran pikiran, menghargai pendapat temannya, berinteraksi dan berkomunikasi secara baik. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dan kegairahan belajar atau semangat belajar. Nah, di mana dalam pembelajaran terpadu ini anak belajar dengan tema yang menarik dan dekat juga dengan kehidupan anak. Nah, sehingga mereka tuh tidak merasa bosan dan juga mereka itu malah merasa
merasa pembelajaran itu relevan dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga hal tersebut itu memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi dan juga semangat terus untuk belajar. Nah, contohnya itu anak belajar tema binatang sambil menunjukkan lagu tentang hewan tersebut. Nah, setelah belajar tersebut, guru itu memerintahkan untuk anak-anak mengamati hewan peliharaan yang ada di lingkungannya. Nah, dengan itu anak itu bisa menemukan dan mencari tahu sendiri sehingga pembelajaran tersebut berkesan dan juga menyenangkan. Lalu yang keenam itu adalah memberikan kesempatan memilih kegiatan sesuai minat dan kebutuhannya. Nah, di dalam pembelajaran terpadu ini bersifat fleksibel, yaitu di mana anak itu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan minat, bakat, dan juga kebutuhan anak. Di mana contohnya misalnya ada anak yang lebih menyukai pembelajaran seni. Nah, anak itu bisa mengembangkannya dengan cara membuat proyek kreatif seperti kayak membuat miniatur patung dari tanah liat atau melukis dan lain-lain. Lalu misalnya ada anak yang lebih tertarik kepada pembelajaran sains. Nah, anak itu bisa mengembangkan keterampilannya dengan membuat eksperimen kecil seperti hujan langit, terus gunung meletus dan lain-lain. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Livia. Jadi selanjutnya itu ada manfaat pembelajaran terpadu. Yang pertama itu memberikan kesempatan eksplorasi dan ekspresi diri. Jadi, anak diberi ruang untuk eksplorasi berbagai pengetahuan melalui berbagai kegiatan seperti eksperimen, diskusi, pengamatan langsung, hingga proyek kreatif. Jadi, setiap anak memiliki minat dan gaya yang berbeda, sehingga kegiatan ini membuka peluang bagi mereka untuk menyalurkan ide dan gagasan sesuai kekuatan dan bakat anak masing-masing. Yang kedua, meningkatkan pemahaman yang menyeluruh. Jadi, salah satu keunggulan dari pembelajaran terpadu ini adalah menyajikan materi dalam bentuk tema yang saling berkaitan. Dengan cara ini, anak-anak tidak lagi memahami konsep parsial atau terpisah, melainkan melihat hubungan antara konsep yang menyeluruh. Contohnya itu seperti ketika anak bermain pasar-pasaran, anak dapat menghubungkan berbagai aspek. Contohnya itu seperti aspek matematika, bahasa, sosial, emosional, dan motorik anak. Yang ketiga itu ada mengasah keterampilan berpikir logis, kritis, dan sistematis. Dalam proses pembelajaran terpadu ini, anak-anak dilatih untuk tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi memprosesnya secara logis. Mereka diajak berpikir kritis terhadap suatu persoalan, menganalisis hubungan antar konsep, dan menyusun informasi secara sistematis. Contohnya itu, pada saat permainan mengelompokkan benda, anak dapat membandingkan, membedakan, menganalisis, dan menentukan kategori seperti bentuk dan warna benda tersebut. Yang keempat, menghubungkan konsep antar mata pelajaran. Pembelajaran di sekolah kan pada umumnya itu sering terkotak-kotak atau sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Akibatnya anak kesulitan untuk memahami hubungan antar satu mata pembelajaran tersebut dengan yang lainnya. Jadi melalui pembelajaran terpadu ini, mata pelajaran dapat dilebur dan sehingga menjadi konsep yang lebih jelas dan terlihat. Contohnya ketika anak menanam sayuran, anak dapat belajar sains, matematika, bahasa, moral agama, dan seni. Yang kelima, manfaat keterampilan lintas bidang. Pembelajaran terpadu menanamkan prinsip ini sejak dini, karena anak didorong untuk mengaplikasikan keterampilan dari berbagai bidang studi sekaligus. Contohnya saat kegiatan bermain jual beli di pasar mini, anak dapat mengaplikasikan kegiatan berhitung, bahasa, dan sosial mereka. Yang keenam, mengembangkan kemampuan menghubungkan informasi. Pembelajaran terpadu juga dapat membantu anak menghubungkan
alternatif solusi dan mengambil keputusan. Proses ini melatih keterampilan berpikir kritis anak dan sekaligus memperkuat daya ingat mereka. Contohnya saat bermain balok, saat menara balok roboh, pasti anak akan mencari bagaimana solusi supaya menara balok tersebut tidak roboh. Yang kedelapan, mendorong transfer belajar ke kehidupan nyata. Konsep pembelajaran terpadu ini dipelajari terkait dengan situasi nyata. Anak lebih mudah menerapkan pengetahuan tersebut pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berhenti di kelas, namun dapat benar-benar bermanfaat dan membekali anak untuk dalam menghadapi dunia nyata. Contohnya, pada saat guru mengajarkan cuci tangan dengan benar sebelum makan, anak dapat menerapkannya setiap kali sebelum makan, baik di sekolahan, di rumah, maupun sedang bermain. Yang kesembilan, meningkatkan interaksi sosial anak. Jadi kegiatan pembelajaran terpadu ini seringkali dilakukan dalam bentuk kerja kelompok. Hal ini memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, berbagi tugas, berkomunikasi, serta menghargai pendapat teman. Yang ke-10, meningkatkan kreativitas dan profesionalisme guru. Bagi guru, pembelajaran terpadu ini memberikan tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan profesionalismenya. Guru dituntut untuk kreatif, menyusun tema, merancang, serta menghubungkan berbagai konsep yang beragam dalam mata pelajaran. Yang ke-11, fleksibel untuk berbagai jenjang kebutuhan. Jadi keunggulan pembelajaran terpadu ini adalah sifatnya fleksibel dan adaptif. Model ini diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan mulai dari anak usia dini, sekolah dasar hingga tingkat menengah. Yang terakhir, mendorong kolaborasi antar profesional pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu ini seringkali melibatkan kolaborasi antar guru dari bidang studi yang berbeda. Jadi contohnya seperti ada program kesehatan anak, pelayanan anak berkebutuhan khusus, ahli gizi, dan program keamanan. Dan kesiapan bencana seperti contohnya dapat berkolaborasi dengan pemadam kebakaran dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya ada contoh penerapan pembelajaran terpadu. Yang pertama itu model praktik, yaitu model pembelajaran konvensional di mana mata pelajarannya itu berdiri sendiri secara terpisah. Jadi setiap materinya itu tidak dihubungkan antar bidang studi. Contohnya itu misalkan seni atau musik, anak tuh diajarkan menyanyikan lagu bersama-sama. Terus yang kedua itu bahasa, anak mendengarkan cerita, menyebutkan nama-nama ikan. Yang kedua modernistik, pendekatan pembelajaran terpadu di mana suatu kegiatan inti bisa mengembangkan banyak aspek perkembangan sekaligus. Jadi anak tidak hanya belajar satu hal, tapi mengasah keterampilan motorik, bahasa, kognitif, dan sosial emosional dalam waktu bersamaan. Model ini cocok untuk anak PAUD karena mata pelajaran karena mereka belajar lebih baik lewat pengalaman langsung dan bermain. Contoh penerapannya yaitu menarik halus, anak melatih jari tangan saat menempel daun dengan lem. Yang kedua bahasa, anak bercerita tentang daun yang ia bawa, misalnya dari rumah atau halaman sekolah. Yang ketiga kognitif atau sains, anak belajar membedakan daun segar, hijau, dan daun kering coklat. Yang terakhir sosem, anak belajar berbagi dan bergiliran saat memakai lem dengan temannya. Selanjutnya model connected, model pembelajaran terpadu
dibawa dan atau ditunjukkan oleh guru sehingga belajar konsep bilangan. Kegiatan dilanjutkan dengan motorik halus, yaitu anak menggunting gambar buah dan menempelkannya menjadi kolase. Selanjutnya, anak diajak melakukan pengamatan sederhana, misalnya mencium aroma buah, meraba tekstur kulit buah, serta mencicipi rasanya untuk membedakan manis dan asam. Pada akhir kegiatan, anak mengekspresikan pengalaman melalui seni, seperti mewarnai gambar buah atau membuat stempel dari potongan belimbing. Selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu model penerapan SWOT, di mana model ini tuh menekankan keterkaitan atau berkesinambungan antar topik. Nah, jadi itu topik disusun secara sistematis agar tuh saling melengkapi. Contoh penerapan untuk anak usia dini yaitu tentang tanaman nih. Nah, pada hari pertama anak diajak untuk mengenal tanaman, bisa melalui cerita, melalui video ataupun bergambar. Nah, untuk hari kedua guru dapat mengajak anak untuk menanam tanaman. Contohnya yaitu tanaman kecambah. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman kecambah itu kacang hijau atau kecambah itu tumbuhnya lebih cepat dibandingkan tanaman lain. Nah, untuk hari ketiga itu guru dapat mengajak anak untuk mengamati adakah perubahan pada tanaman yang sudah ditanam waktu sebelumnya, dan untuk di hari keempat tuh anak diajak untuk menghitung udah ada berapa daun sih untuk hari itu tuh. Nah, selanjutnya untuk hari kelima tuh anak bisa diajak untuk merepresentasikan tanaman yang telah ditanam ataupun tanaman yang telah dikenalnya melalui pewarnaan gambar ataupun menggambar tanaman. Selanjutnya yaitu model pembelajaran terpadu syarat, di mana model pembelajaran itu menekankan penggabungan dua mata pelajaran atau lebih yang memiliki konsep yang sama ataupun materi yang sama. Untuk penerapan anak usia dini itu kita bisa ambil contoh tentang permainan gobak sodor. Kalian tahu kan pasti. Nah, permainan gobak sodor itu yang kita ketahui bahwa pada dasarnya tuh dia akan mengasah aspek motorik kasarnya aja kan. Tetapi sebenarnya tuh bukan mengasah aspek motorik kasarnya. Anak juga dapat mengasah aspek kognitifnya, yaitu di mana dia berpikir strategi apa sih yang aku terapin biar anak tuh dapat menang dalam permainan itu. Selanjutnya juga dapat mengasah aspek sosial emosionalnya, di mana anak tuh bagaimana sih cara bekerja sama agar tim dapat memenangkan permainan gobak sodor. Selanjutnya kita bisa mengambil contoh dari ini. Ketika anak menggambar, anak kan menggambar menggunakan tangan ya. Nah, itu otomatis akan mengasah aspek motoriknya. Itu kan dalam motorik halus. Nah, selain itu juga tuh anak bisa mengasah aspek seninya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran web atau jaring laba-laba. Model pembelajaran web yaitu menekankan tentang tema, di mana tema itu menjadi payung utama yang kemudian ditarik untuk subtema dan dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ketika guru menerapkan model ini, guru harus memahami betul bagaimana aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ketika guru tidak memahami, maka guru akan gagal dalam menerapkan model pembelajaran web ini dalam pembelajaran. Kita bisa tarik contoh untuk penerapan di TK. Sebagai contoh, untuk tema besarnya binatang, untuk subtemanya binatang yang ada di darat. Nah, untuk penilaian bahasa, anak dapat menyebutkan macam-macam nama hewan yang ada di darat. Nah, untuk kognitif, anak itu bisa mengelompokkan hewan yang ada di darat berdasarkan kakinya. Kayak hewan berkaki 4 itu ada sapi, ada kucing, ada anjing. Nah, selanjutnya untuk aspek seninya, anak dapat mewarnai hewan tuh, bisa mewarnai sapi, anjing ataupun kucing. Selanjutnya untuk aspek sosialnya, anak bisa bermain peran menjadi peternak. Nah, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan teman ketika bermain peran. Nah, selanjutnya untuk aspek agama moralnya, ketika anak merawat, bagaimana cara anak merawat hewan yang ada di sekitarnya. Misal seperti kita tahu bahwa hewan di sekitar anak tuh pasti ada ayam, ada kucing. Nah, bagaimana anak tuh merawat hewan-hewan tersebut. Selanjutnya kami disebut oleh baiklah, selanjutnya ada model pembelajaran trade. Nah, model pembelajaran trade atau model berbenah merupakan model pembelajaran
kancil. Nah, pada aspek matematikanya anak menghitung jumlah kaki hewan yang ada pada hewan kelinci. Nah, pada aspek seninya anak menggambarkan hewan kelinci. Nah, jadi pada model tadi ini kan, tadi model tadi itu merupakan model yang berbenang atau model yang menghubungkan beberapa tema. Model tadi ini kan model yang mengaitkan beberapa mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu yang bisa saya ambil tadi yaitu seni, matematika dan juga bahasa, dan terus benang merahnya itu berupa tema. Tema itu saya mengambilnya tema hewan. Namun benang merah juga itu bisa berupa keterampilan tertentu yang ingin dikuatkan oleh guru. Nah, keterampilan tersebut bisa berupa keterampilan berpikir kritis, keterampilan observasi, dan juga keterampilan komunikasi. Contoh lain penerapan di TK-nya yaitu ketika guru ingin menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dalam tema lingkungan, anak tuh diajak mengamati perbedaan mana sih lingkungan yang bersih dan juga lingkungan yang kotor. Nah, pada aspek bahasanya, anak itu berlatih mengungkapkan pendapat, mengapa sih kita tuh harus menjaga lingkungan itu agar tetap bersih. Nah, pada aspek matematikanya, anak itu menghitung ada berapa sih jumlah kotak sampah yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Untuk pada aspek seninya, anak itu menggambarkan kembali apa yang sudah mereka lihat. Yang mereka lihat itu lingkungan sekolah lingkungan sekolah yang bersih, mana yang lingkungan sekolah yang bersih dan mana lingkungan sekolah yang kotor. Nah, pada semua kegiatan ini anak itu benang merahnya itu berupa keterampilan berpikir kritis, karena anak itu diajak untuk menilai, membandingkan dan juga memberikan solusi. Selanjutnya ada model integrate. Nah, model integrate itu adalah model yang membuat batas antar mata pelajaran menjadi tidak terlihat karena semuanya dilebur dalam satu kesatuan tema. Contohnya gini, anak itu belajar secara alami. Nah, kita tuh guru mengambil tema bermain peran. Dalam bermain peran itu kan anak bermain pasar-pasaran ya. Di dalam pasar-pasaran itu pada aspek matematik, pada aspek komunikasi dan juga pada aspek bahasa dan juga komunikasinya, anak itu bermain peran jual beli bersama teman-temannya. Terus pada aspek matematikanya, anak tuh menggunakan uang untuk berbelanja tersebut. Nah, untuk aspek seninya, anak itu dapat menggambar sayuran dan buah-buahan yang ada di pasar tersebut. Nah, contoh penerapan lain pada anak usia ini itu misalkan si guru mengambil tema air. Terus itu dalam satu hari itu guru tuh merancang tema tersebut untuk mengeksplorasi tema air tersebut. Nah, setelah guru merancang, anak tuh mengamati sifat air tersebut. Nah, sifat air tersebut bisa masuk dalam mata pelajaran atau aspek sains. Untuk kemudian anak menuangkan air ke wadah dengan ukuran yang berbeda. Nah, di situ anak itu masuk ke dalam aspek matematika dan juga matematika yang menghitung konsep volume. Kemudian setelah itu anak membuat puisi tentang hujan. Itu masuk ke dalam aspek seni dan juga bahasa. Serta bermain peran menjadi nelayan untuk mencari ikan. Di situ anak masuk ke dalam aspek sosial dan motorik. Nah, semua kegiatan tersebut saling berhubungan tanpa dipisahkan. Melalui pendekatan integrat ini, anak dapat memahami air itu tidak hanya dari satu saja, yaitu dari di sisi sains saja, tapi dia belajar dari sisi matematika, terus dari sisi bahasa dan juga sosial, sehingga tuh pengalaman belajarnya itu lebih kaya dan lebih bermakna. Selanjutnya ada
masuk dalam 1 minat atau tema tertentu. Jadi itu anak tuh diasah, benar-benar dia mengasah sesuatu hal yang dia sukai. Misalkan kita mengambil dalam satu kelas itu anak lebih suka dengan kupu-kupu. Jadi itu kita benar-benar mengasah dari kupu-kupu itu. Kita mencari tahu bagaimana metamorfosis dari kupu-kupu itu sebelum jadi kupu-kupu yang indah. Kita mencari tahu dari mulai bertelur, beranak, terus hingga menjadi kepompong, kupu-kupu. Nah, ternyata tuh anak itu mengamati. Nah, di situ aspeknya masuk ke dalam mata pelajaran IPA. Terus kemudian anak tuh dapat menghitung jumlah sayap atau corak yang berbeda dari gambar kupu-kupu tersebut. Nah, itu masuknya ke dalam aspek matematika. Selanjutnya anak menggambarkan atau melukis kupu-kupu yang indah tersebut. Nah, di situ masuknya ke dalam aspek seni. Untuk aspek bahasanya, anak itu mendengarkan cerita dongeng atau cerita rakyat mengenai kupu-kupu tersebut. Nah, dengan model ini, integrate ini, e-immersive ini, anak itu tidak hanya mengenal kupu-kupu, hanya sekedar kupu-kupu saja, tetapi anak itu lebih memahami, lebih mendalam, mulai dari terjadinya kupu-kupu, mulai dari bisa menjadi kupu-kupu itu, kan ada metamorfosis, yaitu mulai dari bertelur, beranak, menetas, dan menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Yang selanjutnya ada model network. Nah, model network ini atau model jaring adalah pembelajaran yang menghubungkan anak dengan berbagai sumber belajar, baik dari ide, pengalaman maupun lingkungan sekitar. Jadi anak itu tidak belajar hanya dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai sumber lainnya. Misalkan kita mengambil contoh ketika anak itu diajak untuk berkunjung ke kebun atau ke lingkungan sekitar sekolah, anak itu tuh belajar. Jangan ambil contoh lain. Misalkan dia ingin berkunjung ke kebun binatang. Dalam kebun binatang itu kan anak itu tidak hanya belajar lewat guru saja, melainkan dia bertanya-tanya dengan penjaga kebun binatang itu. Dia nanya-nanyain hal-hal yang belum mereka ketahui. Nah, tidak hanya dari orang penjaga kebun binatang tersebut, anak itu tuh bisa melihat langsung, pengalaman langsung dari yang nyata gitu. Jadi mereka melihat langsung dengan nyata. Contoh penerapan lainnya itu, misalkan kita mengambil tema tanaman. Nah, anak diajak mengunjungi kebun sekolah untuk melihat langsung tumbuhan. Anak itu tidak hanya belajar dengan guru saja, melainkan dia juga belajar dengan si petani tersebut, bagaimana sih cara mengolah tanaman yang benar, yang baik dan bagus gitu. Jadi itu kelebihan dari model ini, yaitu anak tuh belajar lebih nyata dan konseptual. Sementara kelemahannya yaitu membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih banyak. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Baik, jadi kesimpulannya pembelajaran terpadu itu merupakan suatu pendekatan yang mengaitkan berbagai konsep, keterampilan, dan pengalaman belajar dari beragam mata pelajaran sehingga anak itu memperoleh pengalaman yang lebih menyeluruh dan juga bermakna. Nah, melalui pembelajaran terpadu ini, peserta itu tidak hanya menghafal informasi secara terpisah, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi proses belajar yang dilakukan secara terpadu juga membantu menumbuhkan motivasi karena anak itu merasa materi yang dipelajari itu dekat dengan dunia mereka. Selain itu, pembelajaran terpadu melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga sistematis melalui kegiatannya kontekstual dan menantang. Baiklah teman-teman, itulah tadi
akan disampaikan. Baiklah, di sini langsung aja buka tanya jawab ya, karena waktunya kan nggak cukup. Jadi kan ini 2 kelompok. Kita pertanyaan dulu, habis itu langsung ke game aja kalau masih ada waktunya. Takutnya nggak cukup gitu. Jadi kalian nanya dulu, habis itu kasih waktu buat kita. Habis itu ya kelompok selanjutnya maju. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? 3 orang aja. Baiklah, untuk saudari Mega dipersilakan. Nama saya Media Jenian Iwanto dengan ujung NPM 40. Jadi perkenalkan, nama saya Meida Jenia Nugra Iwanto dengan ujung NPM 40. Jadi pertanyaannya itu, apa perbedaan dari connected dan network? Terima kasih Meida. Terus selanjutnya yaitu saudara Nika, dipersilakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Citra Kartikasari dengan NPM 46. Pembelajaran terpadu ini kan pembelajaran yang memadukan dari berbagai aspek itu kan ya. Jadi bagaimana cara mengatasi jika anak itu lebih tertarik pada sudut pengembangan di pusat minatnya aja. Jadi kan anak belum tentu semua yang digabungin itu suka kan. Kadang ada yang nggak suka, kadang ada yang suka. Nah, gimana cara ngatasi? Cukup, terima kasih. Selanjutnya kok dari India. Ujung NPM 60. Bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana sih langkah-langkah dan strategis dalam merancang pembelajaran terpadu model share dan dampaknya terhadap pencapaian kompetensi anak PAUD? Terima kasih. Baiklah teman-teman.